Pandemi COVID-19 yang belum juga usai menyebabkan pemerintah menetapkan target sebesar 70% dari masyarakat kita harus sesegeranya mendapatkan vaksin. Hal ini diperlukan guna memperoleh kekebalan komunitas. Kekebalan komunitas adalah suatu kondisi di mana penduduk di suatu daerah sudah kebal terhadap penyakit tertentu. Nah, kemudian vaksin jenis apa sih yang paling bagus? Apa vaksin itu sama atau beda-beda? Kalau beda, bedanya apa ya? Nah, biar tahu perbedaan tiap jenis vaksin yang sudah beredar di Indonesia, simak penjelasan berikut ini ya. Nah, jadi saat ini sudah ada 11 vaksin yang beredar di Indonesia nih guys. Ada Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson, Sputnik V, Confidencia, Novavax, GPvax, dan Covovax. Nah, kemudian apa beda dari semua vaksin itu? Yang pertama, ada vaksin Sinovac yang dibuat oleh perusahaan bioteknologi asal Cina. Kemudian ada juga Sinopharm yang dibuat oleh perusahaan farmasi nasional asal Cina. Nah, kedua vaksin ini sama-sama harus diberikan sebanyak 2 kali dengan jeda pemberian selama 28 hari. Dan kedua vaksin ini juga dibuat dengan metode yang sama, yaitu metode virus yang telah dimatikan. Vaksin ini mengandung COVID-19 yang sudah dimatikan atau dilemahkan ke taraf di mana virus tidak lagi membahayakan tubuh. Meskipun sudah tidak lagi aktif, sistem imun tubuh kita akan tetap menanggapi dan mempelajari cara melawannya. Kemudian ada vaksin AstraZeneca. Vaksin ini dibuat oleh perusahaan farmasi AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford dari Inggris. Vaksin ini harus diberikan sebanyak 2 kali dengan masing-masing pemberian dengan dosis 0,5 ml dengan jeda pemberian selama 12 minggu. Lalu ada juga vaksin Sputnik V yang dikembangkan oleh Gamaleya Research Institute dari Rusia. Sputnik V juga harus diberikan sebanyak 2 tahap, di mana jeda pemberian antara tahap 1 ke tahap 2 adalah 3 minggu. Lalu ada vaksin Johnson yang dibuat oleh perusahaan farmasi asal Belgia. Dan ada juga vaksin Confidencia yang dibuat oleh CanSino Biological Incorporation dan juga Beijing Institute of Biotechnology. Kedua vaksin ini, yaitu vaksin Johnson dan Confidencia, merupakan vaksin dengan dosis tunggal. Jadi kedua vaksin ini hanya diberikan dengan 1 kali suntikan saja. Nah, vaksin AstraZeneca, Sputnik V, Johnson, dan Confidencia ini dibuat menggunakan metode viral vektor. Berbeda dengan kedua vaksin yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu vaksin Sinovac dan Sinopharm, metode viral vektor ini merupakan metode dengan menggunakan virus hidup yang menyerupai virus corona, tetapi tidak berbahaya bagi tubuh. Contohnya seperti virus adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus ini kemudian akan menjadi tumpangan bagi materi genetik COVID-19. Melalui vaksin jenis ini, sistem kekebalan tubuh kita akan tetap dapat mempelajari cara melawan virus corona tanpa perlu mengambil resiko dari bahaya virus corona yang asli. Selanjutnya ada vaksin Pfizer dan juga vaksin Moderna. Kedua vaksin ini merupakan vaksin yang menggunakan metode mRNA. Vaksin Pfizer merupakan vaksin yang dibuat oleh perusahaan bioteknologi asal Jerman yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi Pfizer asal Amerika Serikat. Vaksin ini diberikan dalam 2 kali pemberian dengan masing-masing tahap sebesar 0,3 ml vaksin dengan jeda pemberian selama 21 hingga 28 hari. Kemudian ada juga vaksin Moderna yang dibuat oleh Moderna Incorporation dari Amerika Serikat. Vaksin ini juga diberikan dalam 2 tahap dengan pemberian vaksin tahap 2 setelah 28 hari dari pemberian vaksin yang pertama. Vaksin jenis mRNA ini bekerja dengan mengajarkan sel imun kita
untuk membuat protein penyusun permukaan korona. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena protein itu tidak akan berbahaya bagi tubuh kita. Setelah protein yang disebut spike protein tersebut terbentuk, sistem kekebalan tubuh kita akan bereaksi dengan membuat antibodi spesifik untuk melawan virus tersebut. Kemudian ada vaksin Novavax yang dibuat oleh perusahaan Novavax dari Amerika Serikat. Vaksin ini juga harus diberikan dalam 2 tahap, di mana jeda pemberian dari tahap 1 ke tahap 2 adalah 21 hari. Lalu ada vaksin GVVax yang dibuat di Anhui Jifei Longkom dengan Institut Teknologi Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Vaksin ini diberikan sebanyak 3 kali atau 3 tahap dengan jeda pemberian antara tahap 1 kepada tahap berikutnya selama 1 bulan. Lalu yang terakhir ada vaksin Covovax. Vaksin ini dibuat oleh Serum Institute of India di bawah lisensi perusahaan Novavax asal Amerika Serikat. Vaksin ini diberikan dalam 2 tahap dengan jeda pemberian antara tahap 1 dengan tahap 2 adalah 21 hari. Ketiga vaksin ini yaitu Novavax, GVVax, dan Covovax ini menggunakan metode protein subunit. Cara kerja vaksin dengan metode protein subunit ini sama dengan cara kerja vaksin dengan metode di mana virus dinonaktifkan atau dimatikan. Namun, jika pada metode tersebut seluruh bagian virus yang dimasukkan, maka pada metode protein subunit ini yang dimasukkan ke dalam tubuh hanyalah bagian dari virus corona yang dianggap dapat memicu sistem imun tubuh kita saja. Nah, itu dia jenis-jenis vaksin yang beredar di Indonesia. Kalau bisa milih, kira-kira kalian mau pilih vaksin jenis apa nih? Tapi pada dasarnya, vaksin yang paling bagus adalah vaksin yang bisa kita akses. Karena semua vaksin yang beredar di Indonesia sendiri sudah lulus uji klinis dan dinyatakan aman oleh BPOM. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.